Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ba'd. Yang saya hormati para pemirsa channel YouTube Akum Show, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana tugas manusia hidup di dunia ini. Diawali dengan sebuah ayat Al-Imran 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar li ayati diulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan di persilih-gantikannya antara siang dan malam adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Dari penjelasan ini, yang Allah ciptakan pertama kali adalah Al-Aqwan, alam semesta, dari penjelasan tadi, bukan manusia. Kalau manusia dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, logika berpikir kita, mau ditaruh di mana manusia itu? Karena belum ada tempat untuk tinggal manusia, yaitu alam semesta ini. Setelah diciptakannya alam semesta, baru yang kedua Allah menciptakan manusia. Dalam surat As-Sajdah 32 dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada al-khalqal insan min tin. Dialah Allah, sebaik-baiknya pencipta, yang telah memulai penciptaan manusia mintin, dari tanah. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mima'in mahin. Kemudian dijadikanlah keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Kita hari ini lahir itu juga berkat kerjasama orang tua kita. Tanpa adanya kerjasama orang tua kita, mustahil kita itu akan terlahir di dunia ini. Summa sawahu wa nafuhu bihi miruhihi. Kemudian ditiupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh, wa ja'alakum sam'an, diberikan pendengaran, wal absor, dan penglihatan. Qalilan ma tashkurun. Allah di sini menstressing kepada kita. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian yang bersyukur kepadaku. Kata Allah, engkau telah aku ciptakan manusia ini dalam bentuk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia adalah makhluk yang sempurna, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita dikatakan sedikit sekali bersyukur kepadanya? Syukur di sini bukan hanya tasbih alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, tidak seperti itu. Kalau seperti itu adalah anak kecil juga mampu. Yang syukur di sini adalah bagaimana kita melaksanakan tugas kewajiban kita hidup di dunia ini, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah,
sudah dua unsur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama adalah al-aqwan, alam semesta, dan yang kedua adalah al-insan, manusia. Nah, dengan judul tadi di atas, apa tugas manusia hidup di dunia ini? Jadi kata Allah, hai manusia, tinggallah kamu di alam semesta ini. Ingat, tugas kamu adalah 5156. Wa makhlaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Lantas kita sebagai manusia yang berkata, ya Allah, bagaimana aku beribadah kepadamu, bagaimana caranya? Nah, maka Allah menurunkan unsur yang ketiga, yaitu syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu turunkan Al-Qur'an yang di dalamnya mengandung hudan, petunjuk, linnas, bagi manusia, wa bayyinat minal huda, dan penjelasan dari petunjuk tadi, wal furqan, dan sebagai pembeda. Nah, nanti akan kita bahas fungsi Quran itu seperti apa. Tadi sudah disampaikan bahwa Al-Quran itu adalah ada 3 unsur fungsinya: sebagai hudan, petunjuk; sebagai bayinat, penjelasan dari petunjuk tadi; dan furqan, pembeda. Nah, kita langsung tadi, setelah kita bertanya tadi bagaimana tugas beribadah kepada-Mu ya Allah, nah Allah turunkan Al-Quran. Nah, inilah, hai manusia, kamu beribadah pakai Al-Quran. Lantas kita sebagai manusia yang berakal tadi, ulil albab, bertanya lagi, ya Allah, aku kalau hanya beribadah saja, mana mungkin aku bisa hidup tanpa diberikan bekal? Nah, Allah langsung memberikan bekalnya, ya, walladzi sawral bahra litakul minhu lahman turiya, dan aku telah menciptakan lautan. Di dalam lautan itu ada ikan, ada mutiara, ada sumber daya mineral dan lain sebagainya. Silakan pergunakan olehmu ya Allah, kau manusia, sebagai bekal untuk beribadah kepadaku. Ada lagi dalam surat Yasin, alam yara anna khalaqnakum mimma amilat aydina an'ama lahum laha malikun. Aku menciptakan binatang ternak yang dengan izinku engkau menguasai. Silakan binatang ternak engkau kuasai. Ingat, hanya sebagai bekal mengabdi kepadaku, tidak lain dari itu. Tapi bagaimana para pemirsa? Manusia hari ini lupa tugas hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah, dilalaikan. Mereka kebanyakan berlomba-lomba mencari bekalnya saja, menumpuk harta. Yang tadinya punya 1 juta ingin 2 juta, ingin 1 miliar, 1 triliun, dan seterusnya. Ingat, dalam teori ekonomi, kebutuhan tidak ada puasnya. Ya, jadi jangan sampai para pemirsa Akum Show ini terlena dengan hanya mencari bekalnya saja. Ingat, harta kalian itu adalah sebagai sarana, bukan tujuan. Sarana untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik, yang mencari di luar itu. Semoga yang disampaikan oleh saya ini dapat bermanfaat bagi para pemirsa Akum Show. Selamat bertemu di episode berikutnya, dan saya akhiri dengan hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.